Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Albari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek dengan judul Studi Deformasi Gunung Api menggunakan metode diferensial interferometrik sintetik aparatur radar atau DINSAR. Studi kasus Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan pekerjaan, yang ketiga ruang lingkup pekerjaan, yang keempat metodologi pekerjaan, yang kelima hasil, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir saran. Latar belakang. Gunung api Soputan merupakan salah satu dari 129 gunung api aktif yang berada di Indonesia. Gunung api Soputan merupakan gunung api tipe strato yang terletak pada posisi geografis 1 derajat 6 menit 30 detik lintang utara dan 124 derajat 44 menit bujur timur dengan ketinggian 1784 meter di bawah permukaan laut. Secara administratif, Gunung Soputan berada di Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan bentuk morfologinya, Gunung Soputan dan sekitarnya dikelompokkan ke dalam 3 satuan morfologi, yaitu tubuh gunung api, morfologi perbukitan, dan morfologi dataran. Salah satu metode untuk menentukan nilai deformasi suatu objek di permukaan tanah yaitu dengan cara DINSAR atau Differential Interferometric Synthetic Apparatus Radar, yaitu adalah metode pengukuran deformasi menggunakan teknik penginderaan jauh sensor aktif. Metode DINSAR memungkinkan untuk mendeteksi nilai deformasi hingga ordo cm. Nilai deformasi dapat dihitung dari selisih nilai fasa yang didapatkan dari perekaman citra master dan citra slave. Tujuan utama dari teknik DINSAR adalah untuk mengekstrak total fase yang hanya diakibatkan oleh deformasi dengan menghapus atau meminimalkan nilai-nilai lain yang berkontribusi. Terdapat informasi fase dari interferomegram yang dihasilkan dari pengamatan 2 citra SAR pada waktu yang berbeda, yaitu unsur topografi, pergeseran orbit, deformasi permukaan, efek atmosfer, dan efek gangguan lainnya. Tujuan pekerjaan dari kerja praktek ini adalah membuat visualisasi deformasi gunung api Soputan yang disebabkan oleh erupsi tanggal 16 Desember 2018 pukul 3.09 waktu Indonesia Tengah menggunakan teknik DINSAR. Ruang lingkup pekerjaan. Data citra Sentinel-1 yang digunakan mencakup daerah gunung api Soputan dengan data master dan slave dari tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 16 Desember 2018. Data citra Sentinel-1 diolah menggunakan software Snap. Nilai pergeseran dari pengolahan DINSAR yang digunakan hanya nilai pergeseran vertikal. Metodologi pekerjaan. Langkah pertama yaitu persiapan dan pengumpulan data yang berupa citra Sentinel-1 master dan citra Sentinel-1 slave dan DEM SRTM. Citra Sentinel-1 master dan slave yaitu 2 buah citra yang diambil atau direkam dari 2 posisi yang berbeda. DEM SRTM. SRTM atau Shuttle Radar Topography Mission bertujuan untuk menghasilkan Digital Elevation Model atau DEM dengan resolusi tinggi dan paling lengkap di bumi. SRTM memanfaatkan teknik interferometri radar untuk memperoleh informasi topografi.
Fungsi DEM yaitu untuk koreksi citra radar karena pengaruh layover pada medan perbukitan. Selanjutnya yaitu proses koregistrasi citra. Pada proses ini yaitu memastikan setiap citra master dan slave memberikan kontribusi pixel, range, dan azimut yang sama. Terdapat 3 langkah dalam koregistrasi citra. Yang pertama yaitu top star split, apply orbit file, dan back geocoding. Selanjutnya yaitu interferogram formation, yaitu proses pembuatan interferogram dari 2 buah citra SLC atau single look complex dari data master dan slave. Selanjutnya yaitu topographic phase removal. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan fase topografi pada citra. Pada tahap ini, fase topografi pada citra akan dihilangkan dengan menirukan interferogram berdasarkan suatu DEM. Selanjutnya yaitu multilooking. Proses multilooking dilakukan untuk menghilangkan noise yang tidak berkorelasi, di mana di dalam noise terdapat volumetric, backscatter, temporal noise, dan baseline error. Selanjutnya yaitu Goldstein phase filtering, merupakan proses penting yaitu berfungsi menghilangkan noise yang disebabkan oleh volume backscattering. Selanjutnya yaitu phase unwrapping, yaitu proses menghitung beda fase pada interferogram dari satu titik ke titik lain dan menggeneralisasinya menjadi perbedaan fase yang lebih halus. Selanjutnya phase displacement, yaitu proses mengkonversi satuan fase radian ke satuan meter. Proses selanjutnya yaitu geocoding, adalah mentransformasi sistem koordinat radar ke sistem koordinat geografis. Dan yang terakhir adalah layouting. Layouting adalah proses pembuatan layout peta deformasi gunung api Soputan. Ini merupakan hasil dari interferogram. Ini merupakan hasil dari pengolahan DeBoers. Ini merupakan hasil dari pengolahan topographic phase removal. Ini merupakan hasil dari proses multilooking. Ini merupakan hasil dari proses Goldstein filtering. Ini merupakan hasil dari phase unwrapping. Ini hasil proses dari phase displacement. Dan ini hasil proses geocoding. Dan ini hasil layout peta deformasi Gunung Soputan. Ini grafik deformasi, dapat dilihat bahwa data yang digunakan dalam kerja praktek ini yaitu dari tanggal 13 September 2018 sampai dengan 23 Desember 2018. Bisa dilihat bahwa deflasi tertinggi berada pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai minus 0,2 meter. Dan inflasi tertinggi terjadi pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan nilai 0,8 meter. Pembahasan. Dari hasil pengolahan citra Sentinel-1 menggunakan metode DINSAR dapat dihasilkan deformasi permukaan tanah yang disebabkan letusan Gunung Soputan yang terjadi pada 16 Desember 2018 yang ditunjukkan dengan skala warna pada legenda peta untuk keterangan warna pada legenda menunjukkan warna biru untuk deflasi dan warna hijau untuk inflasi. Kendala yang terjadi dalam kerja praktek ini adalah yang pertama yaitu proses pengolahan multilooking, number of range looking seharusnya
menggunakan angka yang lebih besar, sehingga hasil deformasi akan terlihat jelas, sehingga harus dilakukannya pengolahan ulang. Selanjutnya, kendala yang kedua yaitu perihal peralatan teknis. Untuk pengolahan data diperlukan spesifikasi komputer yang sangat memadai, yaitu RAM minimal 8 GB dan storage yang sangat besar. Dikarenakan data citra yang sangat besar dan data hasil pengolahan yang sangat besar, sehingga terkendala dalam pengolahan data. Yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil pengolahan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pengolahan citra Sentinel-1 menggunakan metode DINSAR menunjukkan bahwa gunung api Soputan mengalami inflasi terbesar pada tanggal 24 November sampai dengan 6 Desember 2018 dengan data nilai mencapai 0,16 meter. Dan deflasi terbesar terdapat pada tanggal 7 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2018 sebesar minus 0,19 meter. Bagian gunung api Soputan yang mengalami deformasi ialah terjadi pada bagian puncak gunung api yang mengalami naik turunnya permukaan tanah pada saat sebelum dan sesudah terjadi erupsi yang terjadi pada 16 Desember 2018. Saran dari kerja praktek ini adalah yang pertama, untuk pengolahan data sebaiknya siapkan peralatan yang sesuai dengan spesifikasinya, mengingat ukuran data yang sangat besar, sehingga diperlukan peralatan yang memadai demi kelancaran pengolahan data dan agar pengolahan data dapat berlangsung dengan cepat. Yang kedua, sebaiknya dilakukan validasi data untuk mengetahui keakuratan data. Yang ketiga, data yang digunakan sebaiknya memiliki selang waktu yang panjang agar pola deformasi dapat terlihat jelas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.